Mail Merge. Mail Merge ini adalah salah satu fasilitas di Microsoft Word di mana dokumen itu bisa digabung dengan data yang berisi variabel. Jadi sebagai contoh misalnya Anda ingin mengirim surat ke beberapa orang sekaligus di mana subjek atau orang yang akan Anda kirimi surat tersebut jumlahnya banyak. Yang mana misalnya data orang-orang tersebut bisa Anda dapat dari misalnya bagian personalia. Jadi data-data orang perusahaan atau data-data kampung, rumah RT, RW, yang mana datanya sudah terbentuk tersusun dalam satu file, ya Anda cukup membuat suratnya sehingga data-data tersebut bisa langsung nantinya bisa digabung dengan dokumen Anda tersebut. Nah ini di Microsoft Word juga ada fasilitas seperti halnya pengolah kata yang lain. Kita mulai untuk di Microsoft Word ini, yang mana syarat untuk membuat mail merge ini Anda harus membuat datanya terlebih dahulu, yang bisa Anda buat dengan menggunakan Microsoft Excel seperti ini, atau ditulis dengan menggunakan Microsoft Word sendiri juga bisa. Ya, sebagai contoh untuk memudahkan kita coba buat data seperti ini. Anda coba pause dulu ini sambil Anda tulis salin ya kata-kata ini atau data-data ini ke komputer Anda. Ya. Nah, syarat penulisan data itu harus diawali dari baris pertama. Ya ini, baris pertama ini. Juga dimulai dari kolom pertama. Jadi jangan sampai misalnya seperti ini. Bisa, tapi nanti Anda akan kesulitan sendiri karena pengambilan data ya itu diawali dari pojok kiri atas. Nanti Anda akan mengetahui pada saat kita sudah masuk ke mail merge nantinya. Nah, jadi jangan sampai membuat data seperti ini. Langsung di baris pertama, kolom pertama dari sheet Anda. Ya. Kalau Anda sudah ngetik ini, Anda simpan dengan nama sembarang, atau Anda boleh menggunakan nama seperti saya ini, data mail. Ya. Sudah disimpan, Anda simpan ke folder tertentu. Kalau sudah, kita kembali ke Microsoft Word. Untuk Microsoft Word, dokumennya seperti dokumen biasa, hanya saja dokumen tersebut bisa Anda setting, Anda rubah statusnya menjadi dokumen mail merge. Ya. Ini ada tulisan seperti ini, bisa kita hapus. Kemudian kita mulai dengan ini, ngeklik ini, jadi mailing, kemudian start letter. Kalau Anda pilih letter, bisa fleksibel ke antar yang bawah ini, letter. Nah, sudah. Kemudian select recipients. Jadi setelah men-setting ini sebagai mail merge, kemudian Anda masukkan datanya. Datanya dimasukkan dari mana? Dari file yang sudah Anda simpan. Nah, ini existing list. Nah, ini Anda masuk, Anda pilih, kemudian Anda cari filenya. Misalnya ya. Nah, ini. Anda pilih tadi, oke. Nah, ini ada dua sheet. Ada dua lembar kerja, sheet 1 dan sheet 2. Ya. Ini Anda pilih yang sheet 1 ya. Oke. Ya, kalau Anda sudah berhasil, biasanya di sini ya, setelah dari 1, 2, kemudian ini ya. Yang ketiga akan muncul nama variabel atau nama file. Jadi ada nama, alamat, kota. Ini tergantung dari Anda ngetiknya di sini. Misalnya Anda ngetiknya di sini name, ya di sana tadi akan name, sini address, ya di sana address. Ya. Jadi nama variabel ini atau nama field ini tergantung dari yang Anda ketik di Microsoft Excel tadi atau sumber datanya. Nah, sekarang kita gunakan ini ya untuk mengetik surat. Misalnya Anda seperti biasanya kepada ini
misalnya Anda menulis surat kepada yang terhormat. Anda daripada ngetik misalnya Sulaiman, begitu ya, misalnya kan Anda seperti biasanya Sulaiman, Anda tidak perlu lagi ngetik seperti ini. Anda cukup insert nama, nah langsung muncul Sulaiman, ya kan? Ya kok tahu? Ini karena record ke-1 isinya Sulaiman. Kalau record kedua, misalnya Suparjo record ketiga, nah record kedua dan seterusnya. Nah, hasil sebelumnya ya, ini karena preview resultnya ini lagi aktif. Kalau ini kita matikan, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita tadi memilih nama, ya nama, maka muncul ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita masukkan alamat, nah misalnya alamat, nah begini. Kemudian bawahnya kota. Nah, kemudian kita coba isi suratnya dengan hormat. Ya, kita isi suratnya bla 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 bla. Nah, selesai misalnya sampai bawah ya. Anda pada saat mencetak, Anda nyalakan ini. Nah, Anda tinggal nyetak untuk halaman ini Sulaiman. File print, nah kesiapan kertasnya. Kemudian untuk record kedua, Anda tinggal ganti aja ini. Nah ini Suparjo, nyetak lagi Ctrl P, begitu, ya, langsung begitu. Atau Anda bisa menggunakan fasilitas ini, finish and merge, ya. Di sini langsung mencetak seluruhnya. Jadi mulai dari record 1 dan sampai record berapa yang ada di sana. Jadi di sini ada 10, maka ini ngeprint langsung seluruh record yang ada. Jadi nggak usah satu-satu. Jadi Anda bisa milih satu-satu seperti tadi, Ctrl P, atau menggunakan fasilitas print dokumen. Ya. Nah, untuk MailMath di Microsoft Word ada fasilitas ini. Nah, ini bisa Anda gunakan lebih optimal pada saat kasus-kasus tertentu. Misalnya, Anda sebagai panitia penerimaan siswa dalam suatu sekolah, yang mana Anda membuat surat pemberitahuan bahwa anak tersebut lulus atau tidak, misalnya, ya. Jadi misalnya datanya ini Anda edit datanya menjadi seperti ini. Nah, jadi kan datanya ini Anda tambahin nama anak, kalau tadi nama ortu, ini nama anak, alamat tadi sama persis, kemudian Anda tambahin kolom nilai. Jadi yang tambah adalah ini, nah ini dua kolom ini, ya. Anda ketik, Anda tambahkan, tidak harus di tengah sini, Anda boleh meletakkan namanya di sebelah kanan sini juga boleh, bebas. Ortunya juga sebelah kanan dari nilai juga tidak masalah. Ya, Anda ketik dulu, kalau sudah diberi nama sama, data mail, ya. Jadi yang data yang tadi Anda edit menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah disimpan, kita kembali lagi ke sini. Jadi misalnya penggunanya seperti ini. Untuk Suparjo, ya, misalnya begini, dengan hormat, menindaklanjuti dan seterusnya, misalnya menindaklanjuti misalnya surat edaran dan seterusnya, ya, bla bla bla, bahwa selanjutnya diadakan tes, misalnya, ya. Kemudian hasil tesnya anak Anda, misalnya hasil tes Putra
Putri, misalnya Anda yang bernama. Nah, bernama ya. Ini bernama, kita ambilkan fieldnya nama anak. Ini kita ganti ya. Kalau ini tadi punya saya hanya berisi nama, alamat, kota, nama anaknya tidak ada. Karena memang sheet yang kita ambil tadi masih sheet 1. Nah, ini kita pakai sheet 2 sekarang. Nah, nama anak sekarang. Nah, nama ini kita ulangi. Nama ortu, alamat sudah betul. Sekarang untuk nama anak kita sisipkan nama anak. Nah, Farida. Kemudian dengan hasil tes dengan nilai, misalnya nilainya. Nah, kita bisa cek lagi. Nah, nilainya 56. Maka ini saya mengabaikan format ya, mengabaikan ini. Ini hanya sekedar contoh penggunaan. Maka anak Anda, nama anak Anda, maka anak Anda misalnya dinyatakan apa, lulus apa tidak. Nah, kita buat logika, kita buat rule-nya. Ya, jika, nah di sini kita pilih if then else. Jika nilainya lebih dari 50, maka lulus, misalnya begitu ya. Field name-nya adalah nilai lebih dari, ya, greater than 50, maka dinyatakan lulus. Jika tidak lulus. Nah, jadi kalau di atas 50 lulus, jika selain 50, di atas 50, jadi kurang dari 50, maka tidak lulus. Nah di sini langsung tertulis lulus. Nah, misalnya demikian pemberitahuan bla 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 ya. Ini bisa Anda lihat, misalnya kita cek, loh yang ini nilainya berapa kok tidak lulus. Nah, karena nilainya 23 ya, nilai 100 lulus, 78, 256, nah 35 tidak lulus. Begitu seterusnya. Semoga bisa difahami.